Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Kembali kita melanjutkan tutorial pembelajaran tentang program Microsoft Excel. Terlebih dahulu, silakan kita buka program Microsoft Excel. Kita lanjutkan. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan coba untuk bagaimana cara untuk pembuatan tabel, pembuatan garis-garis tabel pada program Microsoft Excel. Ya, terlebih dahulu kita awali dengan pengetikan sebuah judul dari sebuah tabel. Umpamanya kita buat tabel penggajian karyawan PT Sinar Mulia Pekanbaru. Untuk membuat tabel, di baris kelima, kolom A, nomor, nama karyawan. Langsung kita atur lebar kolom. Ya, kita geser kolom yang akan diatur. Berikutnya gaji pokok. Di samping gaji pokok kita buat tunjangan. Di bawah dia ada dua kriteria tunjangan, kita buat perumahan. Tunjangan yang kedua transportasi. Di samping transportasi kita ketikkan gaji bersih. Baik. Nah, berikutnya di antara transportasi dan kolom gaji bersih ini ada dua kolom yang tertinggal atau terlupakan. Nah, bagaimana cara untuk menambah kolom? Kita aktifkan pada kolom F, ya, di mana kolom itu akan disisipkan. Lanjut dengan klik kanan, pilih insert. Ya, maka akan bertambah satu kolom. Seandainya kita menambah dua kolom, di blok nama-nama kolomnya di atas. Untuk menambah itu ada juga toolnya di sini, di bagian home, di sini ada insert. Ya, di situ kita pilih ada insert kolom, ada insert sheet, ada insert cell. Kita menambah kolom pakai insert kolom, sheet kolom. Ya, sehingga dia akan menambah dua kolom sekaligus. Jadi artinya apa? Berapa kolom yang kita blok, ya sebanyak itulah akan disisipkan. Nah, kalau kita bisa menambah kolom, setidaknya kita harus bisa menghapus kolom. Cara menghapus, tadi itu ada insert, artinya untuk menghapus delete. Di delete. Nah, di sini ada delete cell, ini menghapus cell, ada delete set kolom, ini menghapus kolom. Kita pilih delete sheet kolom, sehingga dia akan terhapus. Nah, kita tambah satu kolom lagi, insert. Ya, di samping tunjangan transportasi, di situ ada bonus. Di sini ada jam sostek. Ya, itu kira-kira ya kolom-kolom yang sudah kita tambahkan, dan sekaligus tadi pembahasan bagaimana cara menghapus kolom, cara menambah kolom. Berikutnya untuk mengatur perataan naskah, silakan kita blok nama-nama kolomnya, mungkin dari kolom A sampai ke kolom H. Berikutnya untuk perataan naskah, di sini ada di fasilitas perataan naskah, ada yang secara vertikal, ada yang secara horizontal. Nah, sekarang kita membutuhkan untuk rata tengah, berarti bisa kita klik di sini ada center, ya, sehingga ketika kita akan ke tengah. Berikutnya kita buat nomor urut berapa data atau berapa nama karyawan yang kita butuhkan.
kita buat nomor urut, kita ketik 1, enter. Berikutnya untuk membuat nomor urut, mungkin pada pertemuan atau pada tutorial sebelumnya sudah kita sampaikan. Langkah awalnya, arahkan pointer kita pada sudut kanan bawah, ditekan kontrol bersamaan, tarik ke bawah. Ya, setelah itu kita lepas mouse terlebih dahulu. Nah, sehingga akan muncul nomor urut secara otomatis. Berikutnya, untuk mengetengahkan langsung setelah kita blok, pilih rata tengah. Ya, itu cara untuk pengetikan baik itu menggunakan kolom dan juga menggunakan baris. Nah, bagaimana cara untuk membuat garis-garis tabel? Angka kerja, silakan kita blok dari sel pertama sampai sel terakhir. Nah, berarti sel terakhirnya kolom H baris ke-8. Ini sel terakhir. Ya, setelah kita blok seperti ini, berarti yang akan dibuat garis-garis tabelnya nanti itu adalah ya rank atau area yang kita blok. Ya, mungkin warnanya berbeda dengan warna latar sebelumnya. Nah, langkah berikutnya untuk membuat border atau garis-garis tabel, ada fasilitas di sini namanya tool atau ada bottom border. Dengan kita klik segitiga, ya di sini muncul. Nah, ini adalah gambaran ya kira-kira kita butuh garis bagian mananya, bagian luar kah atau bagian dalam atau seluruhnya. Nah, ini dia. Kalau kita ingin butuh seluruhnya, ya tinggal kita klik saja all border. Sehingga garisnya akan muncul. Namun garisnya standar bawaan dari program. Maksudnya ukurannya. Ya, bagaimana kalau kita ingin mengedit garis tabel? Ya, langkah kerjanya ya kita blok terlebih dahulu. Ya, tabel yang akan diproses garis-garisnya. Nah, langkah berikutnya dengan mengklik icon segitiga all border, kita pilih di sini ada namanya more border. Tinggal kita klik, pilih more border. Ya, sehingga akan muncul kotak dialog. Di sini muncul ada format cell. Ya, untuk memunculkan format cell itu ada beberapa cara. Salah satunya tadi menggunakan all border tadi, pilih format cell atau kita cancel dulu. Bisa juga dengan mengklik kanan, pilih format cell. Ini caranya. Ya, berikutnya untuk menentukan garis tabel itu pada line style. Jadi pada line style-nya ini kita pilihlah ukuran garis yang kita gunakan. Umpamanya garisnya lebih tebal dari garis standar dari program. Kita pilih yang ini. Ya. Kita ingin membuat garis bagian luar dari tabel kita, berarti pilih outline. Nah, ini gambaran atau border sementara tampilannya. Untuk sementara, kalau di preset ini berarti ini ada 3 tool atau ada 3 fasilitas. Yang pertama itu ada none, ini berarti menghapus garis. Kalau outline ini membuat garis bagian pinggir. Kalau inside ini adalah membuat garis bagian dalam. Oke. Lalu ada border, di sini ada kotak-kotak juga. Ya, ini merupakan settingan secara manual. Ya, ada top border, ada middle, ada bottom, ada left, ada mid juga atau tengah, terus ada right ya atau bagian kanan. Nah, selanjutnya coba kita klik OK. Ya, sehingga dari sebagian luar itu sudah kelihatan lebih tebal daripada sebelumnya. Nah, berikutnya bagaimana caranya kalau kita ingin mengedit garis bagian bawah ini? Ya, garis bagian bawah dari nama-nama kolom. Langkah kerja, silakan kita blok yang minimal 2 baris atau 1 baris boleh. Tergantung nanti area mana yang akan kita edit. Pasti kita mengedit bagian bawah yang kita blok. Langkah kerjanya silakan diklik kanan, pilih format cell. Selanjutnya pilih garis double. Lalu diklik bottom. Ya, sehingga sini sudah kelihatan untuk akses sementaranya. Oke. Nah, sehingga garis bagian bawah dari nama-nama kolom tersebut itu sudah menjadi garis double atau garis 2 ya. Berikutnya ini kita blok. Bagaimana caranya kalau kita ingin mewarnai isi sel? Nah, jadi mewarnai isi di sini sudah tersedia. Ada namanya itu fill color, ini berarti warna garis, warna isi, sorry. Ya. Ini ada font color, ini warna huruf. Oke, itu cara mewarnainya. Kalau untuk membatalkan atau menghapus, tinggal kita klik saja, pilih tombol segitiga fill, pilih no fill.
itu warna sel atau menghilangkan warna sel. Berikutnya kalau warna huruf, diklik yang otomatis ini, ya pilih di sini yang standarnya ya. Kalau kita mau warnanya, standarnya adalah otomatis. Selanjutnya ya, ada istilah merge cell. Jadi merge cell itu adalah menggabungkan sel-sel yang saling berdekatan. Contoh, kita bisa menggabung antara nomor dengan yang kosong di bawahnya. Tidak pula kita bisa menggabung antara nomor dengan gaji pokok karena ini ada sel berikutnya atau ada sel pembatas. Kecuali kita memblok atau menggabung ketiga sel itu bisa. Ya, dengan catatan dia akan menampilkan sel pertama yang kita blok, berarti sel nomor yang akan muncul. Itu kalau kita gabung atau kalau kita blok secara bersamaan. Nah, sekarang kita blok dulu nomor dengan sel yang kosong di bawahnya. Lalu di sini ada merge and center. Kita klik merge and center. Ya. Belum ke tengah. Di sini ada vertical middle element. Berikutnya begitu juga nama karyawan. Rata tengah, gaji pokok. Gaji pokok pilih rata tengah. Kalau tunjangan ini kita blok ke kanan. Bisa. Bonus ke bawah. Jam sostek ke bawah. Gaji pokok kita merge cell. Oke, berikutnya supaya dia ke tengah ketiga dari isi sel tersebut, kita pilih di sini ada namanya middle element. Ya, sehingga dia ke tengah. Berikutnya untuk mengatakan judul tinggal kita blok. Pilih merge and center. PT Sinar Mulia merge and center. Pekanbaru merge and center. Nah, berikutnya kalau ingin mengedit teks biasa, ini ada bold, ya, ini ada ukuran. Ini ya secara umum mungkin sudah dipelajari juga pada program Microsoft Word sebelumnya. Nah, itulah kira-kira ya cara untuk membuat garis-garis tabel atau membuat sebuah tabel. Video kali ini kita cukup sampai di sini. Terima kasih.